Pria tidak mencintai sepotong-sepotong. Cinta mereka tidak setengah-setengah, cepat berlalu, atau sembarangan. Hanya ketika sesuatu di dalam diri mereka akhirnya menetap. Ketika kekacauan batin mereka menemukan koherensi, cinta itu muncul sepenuhnya. Sampai saat itu tiba, kasih sayang mereka tetap bersifat eksploratif, sementara, dan seringkali dapat dibalik, bergeser seperti pasir di bawah langkah kaki yang tidak pasti. Seorang pria dapat merasakan ketertarikan, daya tarik, atau bahkan suatu bentuk kelekatan, namun tetap tidak berkomitmen pada intinya. Baginya, cinta bukanlah tentang intensitas, melainkan tentang keselarasan, sebuah harmoni antara dunia batinnya dan kenyataan yang ia alami di luar dirinya. Hanya ketika keselarasan ini terjadi, cinta menjadi stabil, menjadi sesuatu yang nyata, membumi dan abadi. Tanpanya, bahkan ketertarikan yang paling dalam pun dapat terasa seperti kedipan cahaya dalam kegelapan. Keselarasan pertama adalah keteraturan internal. Seorang pria tidak dapat mencintai secara mendalam ketika ia terbagi di dalam dirinya sendiri. Jika nalurinya menariknya ke satu arah, sementara nilai-nilai, prinsip atau aspirasi tertingginya menarik ke arah lain, energi emosionalnya terpecah. Fragmentasi ini terwujud sebagai pengejaran, penarikan diri, dan siklus kebingungan yang berulang, bukan karena sang wanita tidak konsisten, tetapi karena pria itu sendiri yang tidak konsisten. Hasratnya tidak stabil, terus-menerus mencari penyelesaian di luar dirinya. Oleh karena itu, cinta tidak dapat dimulai sampai perpecahan batin ini berhenti. Ketika energi emosionalnya bersatu, seorang wanita tidak lagi menjadi alat untuk menenangkan kecemasan atau memvalidasi harga diri. Ia menjadi seseorang yang dapat didekati sang pria sepenuhnya tanpa mengkhianati integritasnya sendiri. Kasih sayangnya berubah dari kompulsi yang reaktif menjadi pengabdian yang disengaja dan dipertimbangkan yang membawa bobot dan keabadian. Keselarasan kedua terjadi di alam bawah sadar dalam dimensi jiwa yang jarang dapat diakses oleh pemikiran rasional. Setiap pria membawa di dalam dirinya gambaran batin tentang feminin, sebuah gabungan dari ingatan, kerinduan, emosi yang belum terselesaikan, dan resonansi simbolis. Gambaran ini tidak sepenuhnya disadari maupun logis, namun sangat kuat dan formatif. Ketika seorang wanita beresonansi dengan arketipe internal ini, ia mengaktifkan sesuatu yang kuno dan mendalam di dalam diri sang pria. Kehadirannya terasa familiar, memikat, dan signifikan dengan cara yang tidak dapat ditangkap oleh kata-kata. Resonansi ini bukanlah tentang kesempurnaan atau kepatuhan, melainkan tentang pengakuan. Ia mencerminkan pasangannya, merespons dengan kedalaman alih-alih kegembiraan yang dangkal. Ketika pengakuan ini terjadi, investasi emosionalnya beralih dari stimulasi sementara menjadi signifikansi eksistensial dan pengejarannya menjadi bermakna alih-alih cepat berlalu. Keselarasan ketiga adalah polaritas. Cinta membutuhkan ketegangan untuk berkembang. Cinta tidak dapat bertahan dari runtuhnya perbedaan. Batas-batas emosional ketika hilang mengikis hasrat. Ketersediaan yang berlebihan, kebanjiran emosi yang terus-menerus, atau penyatuan yang terlalu dini dapat melemahkan daya tarik. Hasrat seorang pria tumbuh paling kuat ketika kedekatan tidak menghapus individualitas. Ketika sang wanita mempertahankan pusat emosionalnya sendiri, gravitasinya sendiri, tanpa mengejar perhatian atau menyerap suasana hati sang pria. Pemeliharaan diri ini menghasilkan polaritas, tarikan magnetis yang berakar pada kontras alih-alih kebutuhan. Ketika kedua individu tetap utuh sambil memilih koneksi, hasrat semakin kuat. Cinta tumbuh subur di ruang yang diciptakan oleh dua orang yang utuh, yang dapat terhubung tanpa kehilangan diri mereka sendiri, di mana ketertarikan didorong oleh rasa hormat, ketegangan, dan integritas timbal balik alih-alih keputusasaan atau ketergantungan bersama. Ketika ketiga keselarasan ini bertemu, keteraturan internal, resonansi bawah sadar, dan polaritas, sesuatu yang tidak dapat diubah terjadi.
Cinta berhenti menjadi reaktif dan menjadi komitmen. Sang pria tidak lagi mengamati atau menguji. Ia hadir bukan karena kewajiban, tetapi karena pergi akan terasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya sendiri. Cintanya berlabuh pada keselarasan internalnya, bukan validasi atau ketakutan eksternal. Banyak yang mengacaukan intensitas dengan cinta, namun ketertarikan yang intens seringkali menutupi konflik internal. Sampai naluri, nilai-nilai, dan emosi seorang pria selaras, hasrat tidak stabil, berfluktuasi, dan bergantung pada kondisi eksternal. Keselarasan internal mengubah hasrat dari kekuatan reaktif menjadi pilihan yang stabil dan disengaja, memberi cinta kedalaman, keandalan, dan keabadian yang tidak dapat dicapainya jika tidak demikian. Keselarasan internal sangatlah penting. Seorang pria yang belum mencapainya sering memposisikan wanita sebagai pengatur jiwanya. Ia menjadi cermin untuk kepastian, tempat perlindungan dari kekosongan, dan balsam sementara untuk kekacauan internal. Ketika sang wanita merespon secara positif, ia merasa terangkat. Ketika wanita itu menarik diri, ia menjadi tidak stabil. Kelekatannya berosilasi, berakar pada ketergantungan alih-alih pilihan sadar. Ketakutan akan kehilangan menjadi pendorong yang dominan, mengungkapkan tidak adanya koherensi batin. Seorang pria yang didorong oleh ketakutan semacam itu tidak berorientasi pada wanita itu sendiri, tetapi pada apa yang diberikannya secara psikologis. Ia mungkin melekat, berinvestasi berlebihan, atau mengkompromikan batasan, atau sebaliknya menarik diri dan menguji kesetiaan sang wanita. Tetapi kedua pola tersebut berasal dari perpecahan mendasar yang sama, pusat batin yang tidak stabil. Cinta yang timbul dari rasa takut adalah bersyarat, rapuh, dan pada dasarnya sementara. Cinta itu hanya ada ketika rasa takut yang mendorongnya untuk sementara diredakan. Dan begitu ketidakpastian atau ambiguitas kembali, ikatan itu melemah hampir seketika. Dalam dinamika ini, validasi eksternal berfungsi dengan cara yang sama. Ketika seorang pria bergantung pada seorang wanita untuk mengkonfirmasi harga dirinya, maskulinitas atau daya tariknya, ketertarikan menjadi transaksional alih-alih relasional. Pada awalnya, validasi ini dapat terasa memikat, bahkan intens, tetapi pada dasarnya tidak stabil. Seiring berjalannya waktu, tekanan untuk mempertahankan validasi ini meningkat, menempatkan beban bawah sadar pada wanita untuk mempertahankan rasa diri sang pria. Setiap penolakan yang dirasakan atau hilangnya kekaguman memicu alarm psikologis yang dialami sebagai ancaman terhadap identitas alih-alih momen relasional. Gejolak emosi pun terjadi dan cinta tidak dapat mendalam ketika ia ditugaskan untuk menopang konsep diri pria yang rapuh. Keselarasan internal mengubah hasrat kompensasi ini menjadi ketertarikan yang membumi dan dapat diandalkan. Ketika seorang pria memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa dirinya, apa yang ia perjuangkan, dan arah hidupnya, kualitas cintanya berubah secara mendalam. Ia tidak lagi mencari seorang wanita untuk melengkapinya atau menyelamatkannya dari kekosongan. Hasrat muncul dari kelimpahan alih-alih kekurangan, mengalir secara alami alih-alih dengan putus asa. Dalam keadaan ini, ketertarikan menjadi stabil, perhatian konsisten, dan ketersediaan emosional dapat diandalkan. Ketidakpastian yang dulu memicu kepanikan atau penarikan diri defensif kini ditoleransi dengan ketenangan. Seorang pria yang selaras secara internal mengalami fluktuasi relasional sebagai sesuatu yang alami dan bukan ancaman. Cinta menjadi tangguh karena ia berlabuh pada penguasaan diri alih-alih ketergantungan pada kepastian eksternal atau intensitas emosi yang cepat berlalu. Komponen penting lainnya dari keselarasan adalah integrasi antara hasrat dan pengekangan diri. Ketika kekuatan-kekuatan ini terbagi, seorang pria berosilasi antara impulsif dan penekanan, seringkali mengejar dengan intensitas hanya untuk merasa kewalahan, lalu menarik diri secara tiba-tiba. Alternatifnya,
Kerinduan yang ditekan mungkin meletus tak terkendali, menciptakan siklus kebingungan dan ketidakstabilan. Keselarasan memungkinkan hasrat mengalir secara harmonis tanpa mengalahkan diri sendiri, menghasilkan cinta yang tidak kompulsi maupun terhambat. Kedekatan menjadi pilihan yang disengaja alih-alih reaksi terhadap ketegangan batin. Kapasitas untuk keterlibatan yang disengaja ini membentuk fondasi cinta yang stabil. Dalam keadaan ini, idealisasi menghilang karena itu adalah gejala proyeksi dan bukan kasih sayang yang sejati. Persepsi realistis yang didasarkan pada masa kini menggantikan fantasi, melestarikan rasa hormat dan integritas emosional. Keselarasan internal tidak sama dengan ketidakterikatan atau mati rasa emosional. Ini adalah kepemilikan emosional. Seorang pria bertanggung jawab atas keadaan batinnya, memeriksa ketidakamanan alih-alih menuntut kepastian, mengekspresikan hasrat tanpa kehilangan dirinya karenanya. Kedaulatan emosional ini menciptakan keamanan dalam kehadiran relasional. Seorang wanita merasa membumi alih-alih terbebani oleh tugas untuk menstabilkannya. Keamanan dalam pengertian ini bukanlah kepasifan, melainkan keandalan. Kehadiran konsisten dari seorang pria yang cintanya merupakan perpanjangan dari dirinya sendiri, bukan reaksi terhadap rasa takut. Komitmen muncul dari kesesuaian alih-alih urgensi. Ia bertahan karena koneksi selaras dengan keteraturan batinnya, bukan karena ia takut sendirian. Cinta ini tenang, abadi dan dewasa, ditopang oleh kesesuaian alih-alih sandiwara emosional. Pada akhirnya, cinta semakin dalam ketika seorang wanita beresonansi dengan gambaran bawah sadar pria tentang feminin. Gambaran batin ini, yang dibentuk oleh pengalaman awal, ingatan emosional, kerinduan, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi, mendahului pilihan sadar dan preferensi rasional. Ini bukanlah cita-cita yang dangkal, melainkan jejak simbolis yang tertanam di dalam jiwa yang terbentuk melalui interaksi dengan figur wanita utama dan pengalaman emosional. Keamanan, kehangatan, ketidakpastian, kekaguman, atau penolakan halus yang dijalin bersama dari waktu ke waktu menjadi arketipe internal yang menginformasikan lensa relasional pria. Seorang wanita mungkin cocok dengan jejak ini secara intuitif, mengaktifkan pengakuan yang langsung terjadi, namun sulit untuk diartikulasikan. Resonansi ini mengubah ketertarikan menjadi signifikansi psikologis, mengakar cinta dalam makna alih-alih hasrat belaka, memastikan bahwa koneksi itu mendalam, abadi, dan eksistensial, dan bukan cepat berlalu. Ia mungkin mengatakan bahwa ia merasa tertarik padanya, tanpa sepenuhnya memahami alasannya, atau bahwa berada di dekat sang wanita membawa kedalaman makna yang tidak dapat ia utarakan. Resonansi ini tidak bergantung pada kesempurnaan, kepatuhan, atau kemudahan. Seringkali hal itu muncul tepatnya melalui kerumitan, ketidakpastian, atau tantangan halus alih-alih kenyamanan. Alam bawah sadar tidak merespons kesopanan, pesona, atau kinerja di tingkat permukaan. Alam bawah sadar merespons keakraban simbolis yang tertanam jauh di dalam jiwa. Seorang wanita mungkin membuatnya gelisah, memancing emosi yang tak terduga, atau menantang asumsinya, namun tetap sangat memikat. Kehadirannya mengaktifkan sesuatu yang bersifat arketip, sesuatu yang kuno dan formatif, yang menjembatani hal personal dengan hal simbolis. Ketertarikan berubah dari hasrat dangkal menjadi keterlibatan internal yang lebih dalam, menariknya menuju eksplorasi baik tentang realitas sang wanita maupun dunia batinnya sendiri. Banyak hubungan tersendat karena hanya beroperasi pada tingkat preferensi sadar. Preferensi dapat dinegosiasikan, fleksibel, dan tunduk pada penilaian rasional. Kebaikan, kecerdasan, kecantikan, kecocokan. Seorang wanita mungkin memenuhi harapan ini dengan sempurna, namun gagal memicu gambaran bawah sadar, sehingga kelekatan menjadi terbatas. Ia mungkin menghormatinya, menikmati kebersamaannya, atau berkomitmen berdasarkan logika, kebiasaan,
atau kenyamanan. Namun ada sesuatu yang esensial yang tetap tidak ada. Seiring waktu, ketiadaan ini bermanifestasi sebagai kegelisahan yang halus, gangguan, atau ketidakpuasan yang tidak dapat dijelaskan, bahkan dalam keadaan yang tampaknya ideal. Resonansi dengan gambaran bawah sadar mengubah cinta dari kepuasan situasional menjadi signifikansi simbolis yang abadi. Wanita itu tidak lagi dapat digantikan. Koneksi tersebut menembus lapisan-lapisan jiwa yang tidak dapat diganti, memberi hubungan tersebut rasa tak terelakkan dan takdir yang melampaui keadaan eksternal. Resonansi ini sering disalahartikan sebagai proyeksi, tetapi perbedaannya sangat penting. Proyeksi terjadi ketika seorang pria menghubungkan kualitas-kualitas dengan seorang wanita yang sebenarnya tidak ada, menciptakan kekecewaan yang tak terelakkan ketika kenyataan gagal untuk selaras. Namun, resonansi sejati terjadi ketika kualitas otentik pada wanita tersebut selaras dengan pola simbolis yang sudah tertanam di dalam jiwa. Dalam keadaan ini, cinta semakin dalam seiring berjalannya kenyataan yang terus mencerminkan arketipe batin, memungkinkan keintiman untuk tumbuh alih-alih runtuh. Sang wanita tidak menciptakan efek ini melalui upaya, strategi, atau manipulasi sadar. Hal itu muncul secara alami dari keasliannya. Kualitas-kualitas halus, penguasaan diri, kehadiran emosional, ketegasan, misteri, kehangatan, dan penahanan membawa beban psikis yang jauh lebih besar daripada upaya yang disengaja untuk menyenangkan, menarik sang pria ke dalam koneksi tanpa memicu kebutuhan atau kecemasan. Ketika seorang wanita bertumpu pada pusatnya sendiri, ia membawa gravitasi emosional yang secara naluriah dikenali oleh jiwa. Pengakuan ini bukanlah kekaguman sadar, melainkan rasa yang dirasakan akan signifikansi dan makna yang mendalam. Ketika resonansi terjadi, perilaku seorang pria berubah secara halus, namun nyata. Rasa ingin tahunya semakin dalam alih-alih memudar. Ia mencari pemahaman alih-alih kendali. Perhatiannya menjadi mantap, kehadirannya dapat diandalkan, dan investasinya terungkap secara bertahap alih-alih memuncak terlalu dini. Hal ini karena ikatan tersebut didorong bukan oleh kebaruan, kegembiraan, atau validasi, melainkan oleh makna yang abadi. Makna tidak terbakar habis. Ia terungkap, menciptakan hubungan yang menjadi ruang untuk eksplorasi internal dan kedalaman psikologis alih-alih kepuasan belaka atau kesenangan sesaat. Resonansi dengan gambaran bawah sadar juga mengundang pertumbuhan karena gambaran ini mengandung materi emosional yang belum terselesaikan. Sang wanita mungkin membangkitkan kerentanan, tanggung jawab, atau kedalaman yang selama ini dihindari oleh pria tersebut. Tantangan ini tidak melemahkan cinta. Tantangan ini memperkuatnya ketika sang pria bersedia untuk terlibat sepenuhnya. Cinta yang menyentuh alam bawah sadar pada dasarnya bersifat transformatif. Cinta itu menuntut integrasi, bukan konsumsi. Sang pria tidak sekadar menerima. Ia dibentuk oleh hubungan tersebut. Yang terpenting, resonansi ini tidak dapat bertahan dari ketergantungan atau peleburan. Jika sang wanita meninggalkan pusatnya untuk mempertahankan koneksi, polaritas runtuh dan muatan simbolis memudar. Alam bawah sadar merespons ketegangan antara dua pusat yang utuh dan berbeda, bukan pada konvergensi yang memelihara tarikan magnetis dan memastikan cinta mempertahankan kedalaman dan kekayaan psikologisnya. Pendekatan ini mempertahankan kedalaman cinta dari waktu ke waktu. Ketika seorang pria mencintai pada tingkat ini, kasih sayang tetap hidup. Karena ia terus-menerus ditemukan kembali alih-alih dimiliki sepenuhnya. Perpisahan memiliki kualitas yang berbeda. Kemungkinan kehilangan dialami bukan sekadar sebagai kesepian, melainkan sebagai ketiadaan dialog internal yang bermakna,
sebuah gangguan dalam koneksi antara dunia batin sang pria dan dunia batin sang wanita. Ia tidak didorong oleh rasa takut akan kesendirian. Ia memahami apa yang akan hilang. Kesadaran ini menambatkan komitmen secara alami. Ia bertahan bukan karena ketergantungan, paksaan, atau kebiasaan, melainkan karena hubungan tersebut membawa beban psikologis yang nyata. Hubungan itu penting dengan cara yang melampaui kenyamanan, rutinitas, atau hasrat dangkal, menciptakan cinta yang didasarkan pada makna, bukan kebutuhan. Cinta yang muncul dari resonansi bawah sadar membawa keseriusan yang tenang. Cinta itu tidak performatif, dramatis, atau keras. Sebaliknya, cinta itu terasa seperti gravitasi, kekuatan tak kasat mata yang memandu pilihan dan prioritas. Sang pria mungkin tidak sering membicarakannya, namun cinta itu mengatur perilakunya. Ia melindungi ikatan ini bukan karena rasa tidak aman, melainkan karena pengakuan. Ia merasakan, meski samar-samar, bahwa sesuatu yang langka telah terjadi. Sang wanita tidak sekadar memasuki hidupnya, ia telah memasuki dunia batinnya. Cinta yang abadi muncul ketika polaritas emosional dipertahankan, alih-alih dilarutkan oleh ketergantungan yang berlebihan, paparan yang berlebihan, atau peleburan. Polaritas bukanlah jarak, sikap dingin, atau manipulasi. Ini adalah kondisi psikologis di mana dua individu tetap menjadi pusat gravitasi yang berbeda sambil memilih koneksi. Ketika polaritas ada, daya tarik berkembang karena ada pergerakan di antara dua kekuatan yang terpisah, bukan keruntuhan menuju kesamaan. Cinta dipertahankan bukan oleh kedekatan yang konstan, melainkan oleh ketegangan dinamis, tarik-menarik yang mempertahankan vitalitas. Tanpa ketegangan ini, hasrat melemah, bukan karena kasih sayang yang memudar, tetapi karena kondisi psikologis yang menghasilkan ketertarikan telah terkikis. Polaritas emosional dimulai dengan penahanan diri. Seorang pria tetap terlibat ketika seorang wanita sepenuhnya menghuni emosinya sendiri, alih-alih melepaskannya secara kompulsif. Ketika setiap pikiran atau perasaan segera dieksternalisasi, dijelaskan, atau dibagikan untuk mendapatkan kepastian, medan relasional menjadi jenuh. Ruang untuk keingintahuan, antisipasi, dan imajinasi menghilang. Paparan yang berlebihan tidak menciptakan keintiman. Hal itu menghilangkan misteri yang memungkinkan alam bawah sadar untuk tetap terlibat. Ketergantungan adalah cara paling umum runtuhnya polaritas. Ketergantungan emosional terjadi ketika salah satu pasangan secara tidak sadar membebankan tanggung jawab atas regulasi, makna, atau stabilitas kepada pasangan lainnya. Ketika seorang wanita bergantung pada seorang pria untuk menenangkan setiap rasa tidak aman atau menambatkan harga dirinya, pria itu ditarik ke dalam peran pengasuh. Hasrat tidak dapat berkembang di mana kewajiban menggantikan pilihan. Apa yang dimulai sebagai keterbukaan secara bertahap dapat menjadi kebanjiran emosi dan kedekatan dapat berubah menjadi peleburan. Pada awalnya, sang pria mungkin merasa penting, bahkan dibutuhkan. Namun seiring berjalannya waktu, tanggung jawab ini menjadi beban. Hasratnya melemah bukan karena ia berhenti peduli, melainkan karena sang wanita tidak lagi ada sebagai kehadiran mandiri yang berbeda. Polaritas larut ketika pasangan menjadi pusat emosional bagi keduanya secara bersamaan. Paparan yang berlebihan beroperasi dengan cara yang sama, meskipun sering disalahartikan sebagai kejujuran. Transparansi radikal tanpa kepekaan akan mengikis daya tarik. Misteri bukanlah rahasia. Misteri adalah konsekuensi alami dari seseorang yang memiliki kehidupan batin yang tidak segera terungkap. Ketika setiap pemikiran, perasaan, dan keraguan disiarkan secara waktu nyata, alam bawah sadar terputus. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditemukan. Hasrat memakan proses penemuan, bukan pada pengungkapan yang terus-menerus. Polaritas emosional juga bergantung pada ritme, pergantian antara kedekatan dan ruang,
keterlibatan dan penarikan diri, ekspresi dan keheningan. Kedekatan yang konstan mengikis ritme ini membuat sang pria merasa seolah-olah tidak ada yang bisa didekati. Polaritas memungkinkan ketertarikan untuk bertahan karena ia merasakan kehadiran sang wanita sebagai magnet, bukan sesuatu yang dipaksakan. Seorang wanita yang mempertahankan polaritas tidak menahan diri secara artifisial. Ia tetap bertumpu pada pusatnya sendiri, memproses emosi secara internal sebelum membagikannya. Penahanan ini menciptakan kepadatan alih-alih jarak. Kata-katanya membawa bobot. Ekspresinya terasa disengaja alih-alih reaktif, dan kehadirannya menuntut perhatian tanpa memintanya. Sang pria mengalaminya sebagai seseorang untuk didekati, bukan seseorang yang dipaksakan kepadanya. Polaritas juga melindungi hasrat dari pengikisan oleh prediktabilitas. Meskipun prediktabilitas sangat penting untuk kepercayaan, prediktabilitas emosional yang konstan membunuh vitalitas. Alam bawah sadar tumbuh subur di atas ketidakpastian yang halus. Wanita itu tetap menjadi subjek yang hidup, bukan objek yang sepenuhnya diketahui. Bahkan konflik, ketika polaritas dipertahankan, akan mengintensifkan ketertarikan. Saat kedua individu berinteraksi sebagai diri yang utuh dan terpusat, menjaga rasa hormat yang tak terpisahkan dari hasrat. Ketika rasa hormat memudar, daya tarik pasti akan berkurang. Aspek penting dari polaritas adalah kedaulatan emosional. Kapasitas untuk tetap membumi secara internal sambil mengalami berbagai macam emosi tanpa mengalihdayakan pengaturan ke dalam hubungan tersebut. Kesepian, hasrat, kekecewaan, kerinduan, ketidakpastian, dan rasa tidak aman tidak dapat dihindari dalam setiap ikatan intim. Kedaulatan emosional tidak menyangkal atau menekan keadaan ini. Hal itu memungkinkan emosi tersebut untuk dirasakan, diproses, dan diintegrasikan secara internal sebelum diungkapkan. Pemrosesan internal ini mempertahankan keseimbangan psikologis. Seorang wanita yang menggunakan kedaulatan tidak terburu-buru mendatangi pria untuk mencari kepastian atau stabilisasi pada tanda pertama ketidaknyamanan. Kehidupan emosionalnya mempertahankan kedalaman alih-alih tumpah keluar dengan cara yang membebani koneksi, menciptakan ruang bagi keingintahuan, hasrat, dan daya tarik yang berkelanjutan. Kedaulatan emosional sering disalahpahami sebagai ketidakterikatan, tetapi justru sebaliknya, seorang wanita yang berdaulat secara emosional tetap sepenuhnya tersedia, reseptif, dan hangat, namun tidak runtuh secara internal ketika koneksi berfluktuasi. Identitas, suasana hati, dan rasa harga dirinya tidak bergantung pada reaksi langsung sang pria karena ia tidak terus-menerus mencari konfirmasi. Kehadirannya terasa luas alih-alih menuntut. Sang pria mengalaminya sebagai individu yang membumi, mandiri, bukan sebagai seseorang yang membutuhkan pengelolaan. Ketika seorang wanita dapat duduk dengan kerinduan tanpa kepanikan, hasrat tanpa urgensi, dan kekecewaan tanpa menyalahkan, ia mempertahankan polaritas pada tingkat psikologis. Dua pusat gravitasi tetap utuh, memungkinkan hasrat untuk berkembang secara alami. Ketergantungan emosional mengikis polaritas. Ketika seorang wanita secara tidak sadar membebankan tanggung jawab kepada pria untuk mengatur dunia internalnya, dinamika relasional berubah. Pria itu tidak lagi tertarik padanya sebagai kehadiran yang terpisah dan otonom. Ia ditarik ke dalam peran pengasuh. Hasrat tidak dapat berkembang di bawah kewajiban. Bahkan pada awalnya, pria yang penuh kasih dan berkomitmen mulai merasakan tekanan ketika koneksi menjadi sumber pengaturan emosional alih-alih undangan. Hasrat tumbuh subur dalam kebebasan, bukan paksaan. Kedaulatan emosional membuat pilihan tetap terlihat. Seorang pria tertarik pada seorang wanita yang memilihnya secara bebas, bukan karena rasa takut, kesepian, atau kebutuhan. Pilihan membawa martabat,
menandakan bahwa ikatan itu bersifat aditif, bukan kompensasi, dan memperdalam daya tarik dari waktu ke waktu. Kedaulatan juga membentuk konflik dan kerentanan. Seorang wanita yang bertumpu pada dirinya sendiri dapat mengartikulasikan perasaan tanpa mengubahnya menjadi tuntutan. Ia dapat mengungkapkan kekecewaan tanpa bersikeras pada perbaikan segera dan hasrat tanpa menuntut pemenuhan instan. Hal ini menjaga rasa hormat dan mempertahankan polaritas. Sang pria tetap terlibat karena ia tidak merasa terpojok atau bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan internal wanita tersebut. Ia dapat merespon dari pilihan alih-alih sikap defensif. Kedaulatan menciptakan konsistensi yang menyajikannya sebagai sosok yang dapat diandalkan secara emosional alih-alih tidak stabil. Reaksi tetap proporsional, kehadiran mantap, dan ketidakhadiran tidak bersifat menghukum. Kemantapan ini tidak mengurangi gairah. Hal itu membumikannya. Gairah yang berakar pada kedaulatan bertahan lama karena ia muncul dari hasrat bersama antara dua individu yang utuh, alih-alih kecemasan atau ketakutan. Kedaulatan emosional menjaga keseimbangan antara keintiman dan kemandirian. Hal ini memungkinkan hubungan menjadi lebih dalam tanpa meruntuhkan individualitas. Sang wanita tetap terbuka secara emosional, namun tidak bergantung. Sang pria tetap berkomitmen tanpa merasa terkuras. Polaritas mencegah energi erotis dari keruntuhan ke dalam manajemen emosional. Hubungan yang didominasi oleh kepastian, pemrosesan, dan regulasi menguras erotisme. Erotisme sejati membutuhkan vitalitas, kepercayaan diri, dan kedalaman emosional yang dihayati alih-alih terus-menerus dijelaskan. Seorang wanita yang mendiami kehidupan batinnya sepenuhnya membawa energi yang tidak dapat direplikasi oleh kata-kata. Pria itu merespon secara naluriah, mengalami koneksi sebagai kehadiran yang hidup alih-alih kerja emosional. Tanpa polaritas, hasrat menumpul, perhatian melayang, dan hubungan terasa berat. Polaritas melestarikan daya tarik, vitalitas, dan kekuatan cinta yang generatif. Pendekatan terhadap cinta ini tidak terbatas pada hubungan romantis. Hal ini berlaku untuk setiap ikatan manusia yang mendalam, di mana keterlibatan yang mendalam, pengakuan timbal balik, dan integritas psikologis hadir. Prinsip-prinsip keselarasan internal, resonansi, dan polaritas menciptakan kondisi di mana hasrat, kepercayaan, rasa hormat, dan investasi emosional dapat berkembang secara bersamaan. Ketika elemen-elemen ini tidak ada, hubungan mungkin bertahan, tetapi jarang mencapai kedalaman yang transformatif. Cinta menjadi reaktif, rapuh, atau transaksional, seringkali bergantung pada validasi, kepastian, atau penghindaran ketidaknyamanan. Sebaliknya, cinta yang dipupuk melalui koherensi psikologis dan kedaulatan timbal balik dapat menopang diri sendiri, generatif, dan mampu bertahan dari tantangan, fluktuasi, dan kompleksitas kehidupan manusia yang tak terelakkan. Pada tingkat bawah sadar, cinta mendapatkan kedalaman ketika seorang wanita beresonansi dengan gambaran simbolis feminin yang tertanam di dalam dirinya sepanjang hayat. Resonansi ini bersifat halus, arketipe, dan tidak bergantung pada kinerja atau ciri-ciri dangkal. Sang wanita membangkitkan dalam dirinya sebuah pengakuan yang kuno, psikologis, dan sangat memikat. Ketika koneksi ini terjadi, ketertarikan bergerak melampaui preferensi dan kenyamanan. Hal ini menjadi sebuah keharusan psikologis, pertemuan lapisan-lapisan pikiran dan hati yang tidak dapat direplikasi atau diganti dengan mudah. Cinta menjadi transformatif karena ia membentuknya sama seperti ia melibatkannya, meminta integrasi, refleksi, dan pertumbuhan emosional alih-alih kepuasan belaka. Akhirnya, cinta semakin dalam ketika wanita beresonansi dengan gambaran simbolis dalam alam bawah sadar pria, bukan melalui kinerja, melainkan melalui penghayatan gravitasi emosionalnya secara otentik. Cinta bertahan hanya ketika polaritas dipertahankan.
Ketika dua individu yang utuh, mandiri, dan berdaulat memilih koneksi tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Ketika keselarasan internal, resonansi bawah sadar, dan polaritas menyatu, cinta berhenti menjadi reaktif atau rapuh. Cinta menjadi membumi, bermakna, dan tangguh. Sang pria bertahan bukan karena ia takut pergi atau kurang otonomi, melainkan karena hubungan tersebut mencerminkan koherensi psikologisnya, mengaktifkan lapisan internalnya yang paling dalam, dan terus-menerus mengundang keterlibatan, menciptakan ikatan yang hidup, berkelanjutan, dan sangat transformatif.